Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Ketemu dengan IWP Kang Mas. Mohon maaf kalau hari ini suara IWP habis karena memang baru kemarin datang dari Mandalika dan drop langsung Cak. Jadi IWP hari ini akan membahas bukan MotoGP, walaupun sebenarnya akan bahas MotoGP karena kan kita tahu bahwa sirkuit Phillip Island baru saja kelar di free practice hari pertama. Namun ada hot banget Cak, di mana sampean semuanya meminta IWP untuk membongkar teaser Suzuki yang ngamuk Cak. Suzuki menebarkan sebuah teaser yang cukup misterius. Dan teman-teman harus tahu teaser ini adalah konfirmasi bahwa Suzuki akan merilis sebuah Matic terbaru. Dan Matic ini tentu menjadi tanda tanya sampean semuanya. Memang cukup banyak ya, cukup banyak yang berharap Suzuki supaya bangkit, Suzuki bisa melakukan gebrakan-gebrakan. Dan ternyata setelah kita menunggu cukup lama, baru sekarang kita melihat ada teaser dari Suzuki. Dan benar Cak, saat ini Suzuki memang kembali lagi berbeda. Strateginya benar-benar tertutup, nggak seperti sebelumnya. Jadi kan sampean pasti merasakan ya bagaimana strategi dari Suzuki di masa lalu, yang mana pada saat mereka meluncurkan Gazek R 150 itu mereka terbuka. Jadi di tangan Seiji Itayama saat itu memang relasi antara Suzuki dan blogger dan juga vlogger cukup baik dan sangat baik bahkan. Tetapi setelah itu ya kita tahu Itayama nggak ada, kemudian Pak Yohan Yahya, seorang yang memang sudah lama di Suzuki pensiun, kemudian diganti oleh orang-orang setelahnya, dan ternyata sekarang memang kita lihat cenderung tertutup dan agak tiarap ya bahasanya Cak. Makanya tidak ada konfirmasi, tidak ada clue yang bisa kita share sebelumnya, dan tiba-tiba mereka meluncurkan sebuah teaser yang bisa sampai intip setelah ini Cak. Jadi kita sebelum kita melangkah kepada inti dari inti pembahasan ini, sampai intip saja seperti apa teaser terbaru Suzuki Indonesia yang sepertinya ingin ngamuk, ingin menantang eksistensi dari NMAX, PCX, atau mungkin Yamaha Gear, atau mungkin Honda Vario 125. Sampai intip saja teasernya seperti ini Cak. Jadi dari sini sama akan menemukan sebuah siluet motor yang sangat jelas terlihat ini adalah Matic yang memang sekilas rupanya ya gayanya atau desainnya itu rada-rada muskuler Cak. Jadi gede gitu dan juga lancip-melancip bahasanya Kang Mas. Dan di sini ada lampu sen. Mungkin ya kita kan belum bahas secara detail, dan di depan sini ada lampu utamanya Cak. Yang menarik adalah kita coba lihat, kita runningin lagi. Dan di belakangnya lampu inilah. Nah, dari depan mungkin kita agak ragu Cak ya, tapi kalau dari belakang seperti ini kita bisa lihat sebuah siluet lampu yang IWP sangat familiar Cak. Siluet lampu model LED yang berpijar gitu Cak, dan di sini ada kayak lubang-lubang gitu ya, maksudnya bulat-bulatan, bukan lubang, sorry, bulat-bulatan. Dan jika kita lihat dia sekilas saja seperti ini. Jadi secara umum desain teaser yang ditunjukkan oleh Suzuki Indonesia ini memang menarik perhatian banget. Makanya semuanya tertarik dan meminta IWP untuk membahas tentang motor ini. Yes. Nah, keren ya. Dan kita lihat seperti apa setelah itu. Yes, ini berpijar lampunya pada saat menyala. Dan di bagian sini ada DRL. Sekali lagi DRL di bagian lampu muka, di atas dari lampunya ini. Jadi ini adalah lampu Cak, lampu utama ya kalau nggak salah demikian. Dan ini adalah DRL-nya. Artinya identitas pada saat motor dinyalakan maka akan menyala di bagian sini Cak. Kita lihat seperti apa. Mati lagi ya, dark lagi. Dan hanya tertulis new model launch atau model baru akan diluncurkan tanggal 25 sampai dengan 29 Oktober 2023. Dan teman-teman, 25 ini adalah momen di mana IMOS, ajang IMOS 2023 akan digelar, dan insya Allah IWP akan ke sana. Nah, untuk langsung mereport ya, untuk langsung membahas atau melakukan report buat sampean semuanya. Yes, ini dia kunjungi booth Suzuki di IMOS 2023 di Hall 10 booth Indonesian Convention Exhibition ICE. Pertanyaannya, kira-kira itu Matic apa? Yuk kita bahas langsung aja Cak. Jadi teasernya sudah gamblang ya. Sebenarnya Cak, IWP tidak usah membahas yang terlalu menerawang, karena memang jika kita membahas mengenai sosok teaser ini, IWP sangat yakin dan super yakin. Tidak usah kita menerawang yang dalam. Jadi 95% ke atas IWP katakan ini adalah sosok yang sudah pernah IWP review. Tapi teman-teman, sebelum kita melangkah membedah detail seperti apa, membedah mengenai historinya seperti apa Matic ini, dan apalagi nanti namanya apa ya nanti kesini, dan seperti apa statusnya, sampai titip saja dulu review Iwan Benaran ya, sama bandingkan saja dengan teaser tadi apakah cocok dengan review ini. Jadi IWP sudah membahas dan mereview produk ini sebenarnya sekitar 4 tahun lalu, dan sama intip saja detail seperti ini. Inilah yang diduga sebagai Suzuki dalam teaser
tetapi ini adalah generasi yang lama. Sama nitip saja video IWB review berikut ini, Cak. Wish all the hashtags, likes and tweets would find a way to get lost. Yeah, and when I pull up to the scene, I wonder what the hell is the cost. And yet I know you've never seen nothing like this before. Yeah, but this is different. I deserve to find some self-comfort. So find a way to for nothing. We fight and beg and greed, and then we go and act like something. And our hearts burn with the heat of 1,000 suns. Yeah, and we cry out loud 'cause we just... Selamat siang Kang Bro, siang, pagi, sore, monggo sampai dimanapun sampai berada ini. Saat ini Cak IWB ada di depan ya motor yang ternyata motor India Brookman Street ini kan udah dirilis tuh beberapa waktu lalu, dan ternyata kalau dilihat langsung asli Cak, sama kalau ngeliat langsung bakal terpesona karena memang ganteng Kang Bro. Jadi apa ya, dia nggak fotogenik, dan setelah lihat aslinya tuh bener-bener seperti Maxi big Maxi gitu, padahal dia cc 195 cc. Dan oke, kita akan coba bahas satu persatu dari desainnya ya. Yang pertama, Iwi paling suka bagian depan Cak. Jadi depan ini terlihat sangat muskuler ya. Jadi kalau sampai lihat itu padat banget gitu. Apalagi di depannya ini juga sudah dibekali dengan lampu LED yang juga ada DRL. Kita akan bahas satu persatu dari depan dulu ya Kang Bro. Nah, dari depan ini, kalau dari sini sama ngelihat, tuh sama lihat nih. Ini sih emang SF banget Pan. Feel-nya kalau sama lihat, ini lebar Cak. Jadi kalau sama lihat ini lebar Cak. Ini benar-benar lebarnya, bahkan dengan NMAX sekalipun itu lebar ini sepertinya nih ya. Jadi dia gede, jadi feel-nya jadi seperti big Maxi scooter. Ibu cukup terkejut sih lihat aslinya tadi. Nah ini dia sosoknya, bisa perhatikan. Terus ada tiga kompartemen, kiri, tengah, dan kiri kanan ya. Ada tengah juga, itu adalah lampu LED. Kita akan coba nyalakan. Kita nyalakan dari sini. Nih. Nah, ini yang keren di sini nih. Nah, kalau lihat dari sini, sama kalian lihat di sini ada. Jadi identitasnya kuat banget. Ini yang bikin keren di sini nih, Cak. Dia ada DRL, lalu untuk lampu tengahnya. Lampu tengah ini dia ada lampu utama ya. Kalau sampai ngedim, kita akan lihat ngedimnya kayak apa. Nah, ini baru nyala yang kiri kanan. Jadi lampu jauhnya ini kiri kanan. Jadi gitu Cak. Jadi kalau sampean pada kondisi normal, dia hanya bagian tengah. Tapi kalau sampean nyalakan untuk dimnya atau lampu jauhnya, jadi dia nyala kiri kanannya. Ini agak susah posisinya nih. Oke, terus untuk lampu sen. Lampu sen masih menggunakan bohlam biasa warna kuning, dan dia menyatu dengan fairing bagian samping. Yang lebih suka lagi, dia ada semacam pemanis reflektor warnanya silver di sini. Jadi feel-nya terlihat seperti motor premium ya. Lalu kita juga lihat pemanis di bagian sini, tabing tengahnya ini warna chrome. Jadi ya sama bisa bayangin aja nih kalau sosoknya seperti ini dengan chrome dan dikombinasikan dengan warna gray matte ya.
membuat feel-nya jadi terasa luxury gitu, premium. Ini dia. Oke. Terus untuk ban depan ini menggunakan ukuran 12 inci. Karena ini masih kondisi prototipe ya. Kita lihat dia menggunakan MRF. Jadi itu ban dari India dan ukurannya 12 inci, palangnya palang 5. Bannya tebel, Cak. Kombinasi ukurannya tuh 90 90 12. Ini dia. Oke. Terus yang menarik lagi adalah dia sudah dibekali dengan windshield. Windshieldnya tebal, Cak. Ada 4 pengikat di sini. Nih, saya perhatikan. Ada 4 pengikat. Dan ini membuat feel-nya jadi yaitu tadi seperti Big Matic gitu loh. Tuh, sosoknya nih. Tuh, ya kan? Terus melangkah speedometer. Dicoba matikan. Ini dia speedometernya ya, kalau dihidupin. Nah, memang minimalis, nggak banyak tulisan apa-apa, hanya ada jam ya, jam kemudian kilometer, dan ini speed, dan ini adalah bar daripada bensin. Jadi cukup minimalis. Lalu kalau sampean lampu sen, nyala kiri kanan ya, ini lampu jauhnya. Oke. Terus yang keren lagi, bagian stangnya dia sudah ada cover stang. Jadi kalau sampean lihat, perhatikannya seperti NMAX ya. Di sini ada tulisan Suzuki. Dan kembali lagi finishingnya ternyata cukup baik dan materialnya tebel. Nih saya melihat dari jauh seperti ini nih. Oke. Terus tebeng dari samping juga kelihatan kokoh. Nih sampai IBB sorot sampean. Nih, Cak. Lalu, Cak, sampean kalau pengen bawa sesuatu juga ternyata sudah ada konsol di sini ya. Tebeng konsolnya kita matikan dulu nih. Di sini ada untuk naruh sesuatu, dan ini dalam banget ternyata, nggak kayak Matic lain yang WB lihat di tanah air. Jadi ini dalam banget. WB sih ngelihatnya kalau botol-botol gede kayaknya juga masuk nih. Ya botol aqua lah maksudnya. Terus untuk kuncinya ini masih modelnya magnet ya, belum belum smart key atau keyless. Dan ini masih standar sih ininya susuknya. Jadi cuman dia untuk saman hanya tinggal push saja. Nah, untuk nutup. Jadi nggak perlu dipuntir-puntir, jadi push shut. Kalau buka begini. Nah, gitu, Cak. Jadi lebih keren sih, lebih lengkap lah. Terus kita melangkah ke sini, ke bagian bawah. Yang menarik lagi adalah decknya ini sudah menggunakan flat deck. Jadi kalau sama perhatikan, lihat nih. Decknya sudah ada injekan kakinya luas, Cak. Jadi kalau WB bandingkan dengan Frigo sekalipun, Yamaha Frigo ini lebih luas ini. Jadi sampai bisa dengan santai, lihat nih, ini akan naik. Tuh. Kakinya lapang banget ini, lapang banget. Tuh, ya kan? Terus kita juga bisa naruh kaki kita di depan sini. Keren, Cak, asli. Ini masih karburator ya untuk versi prototipe India ini. Jadi ini untuk cuknya di sini, Cak. Ya, ini nggak tahu ya. Nanti apakah di Indonesia? Kalau di Indonesia harusnya sudah injeksi. Terus ada lagi kompartemen. Kompartemennya kita perhatikan. Ini dia ini. Jadi dia sampai juga bisa nyimpen sesuatu di dalam, plus handphone lah, ini buat ngecas handphone. Jadi 12 volt DC outlet. Keren ya, lengkap banget. Nah, cuman ini memang belum ada penguncinya, Cak. Untuk membuka jok juga cukup gampang, sama tinggal di geser ke sini. Nah, klik. Udah. Oke. Ini joknya, dan ternyata bentuk daripada belakangnya lebar banget. Brookman Sesuai 5 Street ini. Jadi pasti bakal nyaman. Wah, kekunci lagi, Cak. Tiba-tiba kecil. Kita buka, oke. Nah, ini dia. Teng. Gede kan, Bro. Ini. Gede nih, sama perhatikan. Nah, untuk joknya ini nggak paham nih berapa liter. Kalau kita perhatikan sih, ini sepertinya full face masuk kayaknya nih, Cak. Face apa half face ya, yang jelas sih gede ya. Nih. Tuh. Jadi ini sosok dari Brookman Sesuai 5 Street. Bagasinya, terus yang unik juga bagian bensinnya dia model drat. Tuh. Ini kocak nih, unik nih, ini dia model drat ya. Oke. Jadi memang sih secara spek ini sangat menggiurkan sekali.
Terlepas dari mungkin kita akan bahas nanti ya, kekurangannya ya, tentunya ada kekurangannya. Nah untuk joknya juga sudah keren, materialnya IWB suka banget. Dia kayak kulit jeruk gitu. Jadi joknya itu covernya, terus kemudian ada jahitan merah di sini. Behelnya gede belakang. Dan untuk boncengernya, footstepnya dia seperti ini. Konstruksinya dia masuk ke dalam, jadi nggak akan ganggu ketika ditekuk. Kalau dilihat dari atas begini, Cak. Oke, nah ini dia. Oke, terus ini bagian samping. Dan perhatikan suspensinya hanya single, Cak. Jadi hanya satu dan tidak ada adjusternya. Kemudian masih tromol juga. Dan kita akan lihat. Nah ini belakangnya. Belakangnya sudah semuanya LED. Ya seperti depan. Jadi ini LED semuanya. Jadi kalau sama menyalakan tuh dia ada kayak garis di sini, garis DRL. Dan kemudian kalau kita rem, lihat nih. Rari monggo direm. Nah, jadi dia ada kayak ada 6 titik ya. Ini LED semua loh. Lampu sen, Lek, tolong, Lek. Nyalakan lampu sennya. Nah, dibantu oleh Ari. Ya. Jadi gitu sosoknya, Cak. Keren kan? Ini lampu-lampunya. Kelebihannya lagi sini ada krum-kruman ya. Jadi kayak krum-kruman di bawahnya, jadi terkesan sangat mewah gitu ya. Terus ini ada bagian bawahnya ada plat nomornya. Jadi plat nomor ada penerangannya. Dan bagian samping saya bisa lihat ini dia, ada tulisan Brookman Street menggunakan 3D, dia punya emblem 3D. Jadi kelihatannya ya tadi, jadi kayak apa ya? Bisa dibilang kayak premium Matic. Ada Suzuki Eco Performance SEP dan ini bagian knalpotnya, Cak. Knalpotnya ini ada covernya cukup besar dan dia dilihat dari belakang sini kan, perhatikan tuh ya, ada unik sih. Dan mungkin hanya satu yang sedikit disayangkan sebenarnya ya, Suzuki seandainya dia bisa mengganti ban belakangnya ini, Cak. Nih lihat belakang ini ukurannya hanya 10 inci. Biarkan soal bersampian yang jelas ini dia hanya 10 inci. Jadi mungkin ini yang sebenarnya harusnya diperbesar, setidaknya sama 12 inci bakal keren motor di mobil lagi. Oke, jadi gitu ini sosoknya. Bukan soal bersampian, perhatikan aja, Cak. Oke, Cak, jadi tadi sekilas mengenai Suzuki Brookman 125 Street yang didatangkan oleh Suzuki Indonesia, dipamerkan di ajang PRJ. IB nggak tahu apakah motor ini nantinya akan dipasarkan oleh Suzuki Indonesia, tapi yang jelas secara looks motor ini memang keren banget. Jadi sampean kalau lihat dari gambar mungkin akan sedikit ya bisa dibilang kurang elok mungkin, tapi kalau lihat aslinya itu bener-bener kayak big maxi scooter yang IWB sendiri secara fisik IWB katakan bahkan lebih gambot ini daripada Yamaha Frigo sekalipun. Ini paling seneng di bagian depan nih, jadi hanya sayang bagian rodanya belakang ya harusnya diimprove jadi 12 inci. Ya semoga saja sih bisa diimprove, bisa direvisi seandainya memang dibawa di sini. Jadi gitu aja Kang Bro, matur nuwun sudah menonton video Maneran. Sampeyan jangan lupa sampeyan like, share dan subscribe. Kalau sampeyan suka, pojok sono pencet ya, tinggal pencet biar IWB semakin semangat. Jangan lupa sampeyan slot waktu. Ya, dan sekali lagi matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jus Gandos.
Piye wes jelas yo, wes sampai tergambarkan ya, semua sudah Ibu beberkan dalam video yang sebenarnya sudah nggak ada rahasia di antara kita. Tapi tentu saja Cak, generasi yang terbaru nanti agak berbeda dibandingkan dengan yang sudah Ibu review tadi. Tapi jangan salah, perbedaannya tidak banyak atau tidak signifikan. Jadi teman-teman, jika sampai harus menunggu sampai dengan tanggal 25 di IMOS, kalau dari kacamata pribadi, kalau sampai follow Iwan Kebenaran, nggak usah Cak. Soalnya sampai sudah IWB beberkan setelah ini. Setelah ini IWB akan beberkan, IWB akan bongkar secara gamblang lah bahasanya kepada sampean semuanya. Jadi sampean nggak usah nunggu tanggal 25, karena peluncuran nanti kan di IMOS, Suzuki nanti akan meluncurkan generasi ini yang disebut sebagai Brookman 125 terbaru. Jadi pertanyaannya, Cak IWB, opo bedane Cak Brookman 125 terbaru dibandingkan dengan yang lama tadi atau yang barusan IWB review? Oke Cak, jadi Kang Mas, walaupun teaser, walaupun hanya sebatas siluet, tapi sudah gamblang bahwa ini ada Brookman 125, di mana artinya Suzuki Indonesia kembali mengimpor produk dari India. Sekali lagi memang Cak, ini adalah sebuah produk yang sebenarnya sudah akan diluncurkan Suzuki Indonesia 4 tahun lalu. Saya mencatat ya, produk ini bukan produk baru yang sudah masuk radar Suzuki Indonesia untuk dipasarkan di Indonesia, akan tetapi sudah 4 tahun lalu. Nah momen kita review itu adalah momen di mana sebenarnya kita banyak sharing dengan pejabat tinggi Suzuki saat itu. Dan ya sayang sekali beliau sudah pensiun. Jadi kita nggak bisa lagi komunikasi mengenai Suzuki karena sudah tidak lagi bekerja di sana. Akan tetapi dari saat itu ya, pejabat saat itu memang terbuka Cak kepada kita semuanya. Mereka banyak konseling, mereka banyak sharing, mereka minta masukan. Apakah Brookman 125 yang sudah Ibu share tadi ke sampean itu sudah cukup untuk membius sampean semuanya? Apakah punya potensi market di pasar? Dan jujur Cak, saat itu kita katakan kepada beliau-beliau ya, pejabat Suzuki atau PT SIS saat itu, monggo dipikir 2 kali lipat. Karena kenapa? Secara looks memang Cak, jujur, sosok dari Brookman ini dari depan keren. Ya mungkin dari video sampean ya si IWB tahu lah, sampean pasti kok bentuknya perindapan banget Cak, IWB pasti sampean begitu. Tapi kalau sampean lihat aslinya Cak, sosoknya itu gede Cak, muskuler. Jadi kalau kita bandingkan dengan Avenis, mungkin gede-gedenya sama atau mirip. Akan tetapi jika Avenis mungkin nggak banyak orang yang bisa menerima desainnya, akan tetapi kalau Brookman mungkin sampean bisa menerima lah, lebih oke lah, lebih selera Indonesia lah. Akan tetapi memang saat itu kita berikan masukan kepada Suzuki Indonesia, dipikir 2 kali lah. Soalnya kenapa? Dari sisi proporsional untuk bannya itu tidak mantap, tidak masuk Cak. Soalnya kenapa? Pada saat itu Brookman 125 yang IWB sudah review tadi menggunakan komposisi ban depan 12 inci, belakangnya 10 inci. Artinya memang ada tidak balancing ya, ada ketimpangan dari sisi dimensi, di mana depannya kelihatan gede, bagian tengahnya gede, tapi di belakangnya cungkring sekali. Nah, saat itu ternyata ada beberapa opsi di mana mereka akan memperbesar bannya langsung, tapi nggak bisa. Soalnya kenapa? Itu produk impor dari India dan tidak diproduksi di Indonesia. Tidak mungkin ya Suzuki Indonesia meracik Matic ini di Indonesia karena jig mesinnya kan di India. Jadi memang itu akan investasi yang besar banget lah ya, investasi yang sangat luar biasa, sehingga pada akhirnya mereka tidak mungkin melakukan yang namanya revisi kecuali mengandalkan dari India. Mungkin dari sanalah mereka memberikan masukan kepada India dan pada akhirnya dirilislah New Brookman 125 dengan perbedaan di mana untuk engine terbaru sudah disebut sebagai BS4. Jadi secara mesin itu sudah ya notabene sudah lebih ramah lingkungan Cak. Akan tetapi memang torsinya turun 0,2 Nm, tapi ini nggak akan terasa. Dan perbedaan lain adalah ternyata Suzuki India melakukan revisi pada bannya, di mana untuk belakangnya sekarang yang generasi terbaru nanti yang akan diluncurkan oleh Suzuki Indonesia sesuai teaser nanti menggunakan ban komposisinya 12 inci depan dan belakang 12 inci. Nah, pertanyaannya apakah sudah cukup ukuran ini untuk membuat sosoknya lebih proporsional? Saya menitip saja gambaran di sini untuk membayangkan. Jadi ya memang tidak serta-merta merubah basis DNA-nya, yang mana bagian bodi tengahnya bulky, depannya juga gede, dan sepertinya memang angka ring 12 inci ini tidak terlalu ngangkat sebenarnya, tapi ya better lah dibandingkan dengan sebelumnya. Dan good newsnya adalah untuk generasi terbaru juga sudah ada tambahan beberapa fitur yang mana ini adalah ya sesuatu hal yang berbeda dibandingkan dengan sebelumnya. Untuk yang Brookman 125 yang nantinya akan diluncurkan oleh Suzuki Indonesia sudah menggunakan silent start system.
Itu kelebihannya, jadi nggak menggunakan, ya kita bahasanya idle stop system, atau mungkin di bahasa Yamaha-nya smart generator, yang mana pada saat start sama silent. Jadi nggak ada suara bletak gitu ya, jadi sudah silently yang pertama itu. Jadi triple S, silent smart system. Silent start system, sorry, itu yang pertama. Yang kedua, dibandingkan dengan sebelumnya, perbedaannya adalah adanya easy start system. Jadi ini maksudnya sekali colek starternya, motor akan running, itu aja. Jadi itu yang menjadi penegas perbedaan di luar daripada rodanya yang sudah gede belakangnya. Jadi ringnya 12 inci yang depan dan belakangnya 12 inci. Jadi nggak seperti dulu yang mana depan 12 inci, yang belakang 10 inci. Sekarang EWP serahkan ke sampean semuanya, Cak. Apakah dengan Brookman 125 terbaru ini akan membuat sampean tertarik dengan Suzuki? Kita lihat dulu tanggal 25 nanti, karena memang apapun itu harus kita lihat harganya berapa. Mengingat motor ini impor dari India, statusnya sama dengan V-Strom, Avenis. Jadi kita lihat seperti apa. Dan teman komen saja, apakah ini sudah sesuai ekspektasi sampean sosok Brookman 125 yang dipastikan akan diluncurkan oleh Suzuki Indonesia di tanggal 25 nanti. WP akan langsung di IMOS, akan mereview buat sampean tentunya, supaya sampean ketinggalan kereta. Tapi monggo sampean komen di bawah, apakah motor ini menggoda celengan sampean? Sampean komen di bawah dengan sosoknya, dengan bentuknya, dengan fiturnya, sampean komen di bawah, Cak. Itu aja update kebenaran tentang teaser hot dari Suzuki yang diduga sebagai New Brookman 125 2023 nanti, yang akan diluncurkan oleh Suzuki Indonesia di Indonesia. Sampean komen di bawah, semoga mencerahkan sampean semuanya. Dan kalau sampean suka video ini, sampean like, share, dan subscribe. Oh jelali, Cak, sampai sholat 5 waktu, karena yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segados.